Kamu meledek ya? Kita kira beneran ada bumpernya. Ih, opanya parah banget. Tadi tiba-tiba dia bilang, gue bikin bumper ya. Nanti ada bumper ya. Jadi nanti ngomong terus ini dulu iklan. Kenapa dari kayak kutil? Halo sahabat semuanya, akhirnya kembali lagi ya di podcastnya Entap Entul. Yang kali ini kita membahas apa? Kalau kamu yang 10 tahun nanti ketemu dengan kamu yang sekarang, apa yang akan kamu katakan? Katakan. Apalagi sih tukeran? Oh kebalik ya, soalnya aku di sana. Udah tukeran. Gimana sih? Ini banyak maunya. Pertama gini. Itu kayak gorden. Pertama gini, kau nyuruh aku di sini. Terus aku udah di sini, kau suruh dia pindah. Gimana ceritanya? Kau disuruh tukar lagi apa? Ini kan ganti nama lagi ya? Iya, emang ini nih, aduh satu nih. Mohon maaf ya sobat banyak, emang di sini openya aneh-aneh. Bukan openya Mimin nih yang lebih aneh. Oke, nah hari ini kita akan membahas kalau misalnya 10 tahun ke depan kita bertemu kita yang sekarang. Wah, mama mana? Ada mama. Mau lihat nggak sobat banyak? Mak. Kalau doang. Sini. Gitu. Nggak pakai itu ya. Aduh, sahabat kalau lihat ini aneh banget ya, kayak aneh. Oke, nah hari ini kalau misalnya Memang sekte yang aneh di sini betul. ya. Memang. Oke, nyanyi dulu Besti. Nyanyi. Oke. Nyanyi. Ini apa? Ini loh. Kan aku nggak apa ya itu. Mendingan lagunya 21. 21 lagu apa ya? Oh ini depannya kayak gimana depannya? Depannya kayak gimana ya? Bukan. Lagu ini lagu 21. Apa aja sebutin? BTS please. BTS yang mana? Jangan bubar. Kenapa? Waiting for you. Aku udah berharap itu loh. Show you, Ini. You show me, I show you. You show me, I show you. Emang ada yang enak lagu BTS? Banyak lah. Mimin ambil HP ku. Papat. Itu memang sudah biasa ya. Ini rambutnya kelihatan katanya. Kelihatan itu di kamera. Yang kanan. Wah, ada di kamera. Oh ini nih keluar. Nggak kelihatan pun. Nggak kelihatan di kamera, hilang dia. Nih bentar ya. BTS please. Aku sukanya kalau BTS tuh yang ini yang kaget loh aku. Apa dia nyusul? Ini yang enak nih ya, kita setelkan dulu lagunya ya. Gak usah disetel lagunya, kitanya aja nyanyi. Iya maksudnya biar kita lihat dulu dulu lagunya. Oke. Sebenarnya For You itu enak banget sih. For You. Aku belum. Siapa yang kakak, siapa yang adik di antara kalian? Siapa? Ternyata lebih cebolan Alia daripada Ami. Kak Dandi. Siapa Siapa yang bisa jawab? Itu kayak siapa ya? Siapa? Keliling. Kayak kakak keliling. BTS enak banget. Aku belum hafal kalau Run bulletproof, run, yeah you got to run. Run bulletproof, run, yeah you got to run. Enak banget. Lihat kas aku. Ada Jungkook. Oh my god. Lihat ya. Ami salim dulu sama Alia. Siapa yang kentut ya? Kok bau sih? Kok kentut? Demi Tuhan tidak. Emon pasti kan? Di situ berarti. Kan kau yang biasanya suka kentut sembarangan. Tapi kali ini aku nggak kentut. Aku juga nggak kentut. Ya udah. Mungkin dari situ atau Coba kau buka yang benar, kan lagi flu. Tadi bau tapi udah hilang. menurut kalian nyium tidak? Enggak. Ya berarti dia doang. Ayo katanya mau nyanyi sebentar, nanti kita baru lanjut lagi. Tapi kalau misalnya ini sesuai dengan tema kita, apa yang kamu ingin katakan 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang mendatang ke diri gue yang sekarang? Yang ini aku katakan adalah, Bu, pergilah ke Korea, kejar Jo Jungkook itu. Ini ngaco emang. Ya aku juga pengen begitu ya.
Kalau misalnya emang aku ketemu 10 tahun kemudian, orang aku yang 10 tahun kemudian terus ketemu sama aku yang sekarang kayak Kita pakai Hangul. Memang kita nyanyi suka pakai Hangul Korea ya. iya iya iya. Like an echo in the Kan adanya kita nggak bisa ya. Kan adanya kita nggak bisa ya. Cari yang bisa, kita cari yang bisa. Ini tetap Magic Shop aja. Ini. Ini dulu yang 10 tahun ke depan, 10 tahun sekarang. Cie selingkuh, ha? Hah? Pulingku. Oh, pulingku. Pulingku apa pulingku? Aika. So show me, I'll show you. So show me, I'll show you. So show me, I'll show you. I'll show you. Show you. Kupingku, indra pendengaranku. Ya Allah. Bentar, kata kakak Emon mic drop. Mic drop. Mic drop. Did you see my bag? Don't you see my bag? Na 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 na. Hey hey hey. Na 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 na. Hey hey. Udah ini anjir ya Bang podcastnya kalau Alia dan Ami bersatu. Yang ada seharusnya emang temanya mendingan perkoreaan kita ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu yang tentang 10 tahun kembali. Oh, kita kan tadi mau nyanyi lagu 21. Lanjut lagi dia. Tentang lagu 21 tuh ada lagi Jika Nega Hanegi. Jika Nega Hanegi. No apoge hajimola. 아마나 죽도록 미워하게 될 거야. 나나나나나나나나나나. 내가 뜨건 내가 아니야. Lonely judulnya. Itu yang tadi aku cari-cari. 내가 난 쓰지만 해. 너무 착한데 그대로인데 I don't know 내가 왜 이러는지 그서로 사랑했는데 여기인 건데 I don't know 이제 너 찾고 싶어 Baby I'm sorry No it's so done and lonely 사랑하긴 내가 부족한가 봐 이런 넌 나를 용서해 I'm sorry 내가 왜 나의 story 사랑하긴 내가 불편한가 봐 이 곁에 있어도 baby I'm so lonely 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 Baby I'm so lonely 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 Baby, I'm so lonely. I'm so happy. You already know. Udah. Oke, request boleh nggak Ami Alia? Request apa? Tadi yang request lagu dangdut, kita nyanyi pacar 5 langkah. Pacarku memang dekat, Asik. 5 langkah dari rumah. Asik. Tak perlu kirim surat. SMS juga nggak usah. Kalau rindu bertemu, Tinggal nangis depan pintu. Asik. Tengah tinggal melambai. Sambil bilang, halo sayang. Emang rusak udah. Ini lebih kayak ke radio ya. Betul. Request lagu ke kita. Iya. Tapi ngomong-ngomongin apa yang akan kamu katakan 10 tahun mendatang ke 10 tahun dirimu yang sekarang? 10 tahun yang mendatang bertemu dengan 10 tahun diriku yang sekarang. Nabung woy. 10 tahun yang lalu tuh Emon nembak Ami. Ini kan mendatang. Semester 2 SMP. Ini emang aneh ya. Dua-duanya lamin. Karena 13 tahun umur kita. Iya, masuk SMP. Aneh emang dia ya. Kita tuh lagi membahasnya 10 tahun mendatang. Maksudku 12. Ketemu sama kita yang sekarang. Bukan yang dulu ketemu sama yang sekarang gitu loh. Emang iya? Iya. Kakak Emon malah flashbacknya 10 tahun Gimana yang lalu sih? dia nembak. Kok dia jadi flashback 10 tahun lalu? 10 tahun nanti kami sama Emon. Nih, sobat badak dengar ya. Katanya Kak Emon 10 tahun. Mari kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Sebuah bencana kan? Selesai.
Sebuah bencanakah itu? Sebuah bencana yang tidak diduga-duga ya sobat badak semua. Waduh. Memang kalau ibaratnya kiamat kecil. Betul. Jangan kecil. Nah, Iya. kalau aku sih ya, Ada kiamat sugro, kiamat kubro. Nah ini kiamat kecilnya nih. iya. Oke, gimana kalian? Apa yang akan kamu katakan? Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun tiba-tiba? Bunda Vita. Oh, Bunda Vita, iya, Terima iya, kasih iya. Pak Agus. Kita Kita akan sampaikan terima kasih banyak untuk sobat badak semua di sini. Memang Oke. Bunda Vita berulang tahun tapi Memang. saat ini sedang libur. Coba sekarang apa yang ingin kau sampaikan? Yang ingin ku sampaikan banyak. Apa? Ingin ku sampaikan kalau misalnya aku ketemu sama aku yang sekarang. Udah, jangan tawarin Kak Emon masuk CSB. Bentar, yang nawarin dia aku. Oh iya. Ya seharusnya aku bilang ku peringatkan kau. Udah nggak usah aja Kak Emon. Udah, nanti panjang semuanya. Semua dibuka sama dia di sini. Dari zaman dulu. Enggak sih, bercanda ya. Ya balik-baliknya ya nabung. Guys, kan yang mau bantu guys? Begitu. Oke, ayo. Ini kan udah terlalu tegang. Kita balik lagi. Nyanyi lagi. Tapi memang ya, kalau aku yang ingin aku katakan kepada diriku, kamu nggak nanya aku nanya Oh iya, kamu. gantian. Kau kalau misalnya bertemu sama dirimu yang udah 10 tahun kemudian ketemu sama kau yang sekarang, mau bilang apa? Aku bilang sama diriku, gila cakep banget sih, parah sih, ini cewek udah cakep, pekerja keras, mandiri, independen. Gak boleh gitu. Kata Umi gak boleh. Kata Umi, Masya Allah, ini Masya cewek Allah. benar-benar wanita yang mandiri banget gitu, yang bekerja keras banget. Tapi kenapa kok nggak lebih bekerja keras lagi? Betul. Makanya sekarang kita bekerja keras lagi supaya 10 tahun mendatang kita tidak akan menyesal dengan 10 tahun yang sekarang. Betul. Banyak yang ingin ku bilang, tapi ya itulah ya salah satunya. Bahagia. Nabung. Bahagia menurut Kak Ami sama kalian gimana? Oh, sedih lagi. Apa? Ya Kak Ami dulu lah ya. Gantian. Kalau aku pastinya bahagia menurut aku itu yang bisa menikmati segala hasil usaha kerja keras, terus bisa dengan membahagiakan keluarga, semua orang tua itu dengan hasil keringat sendiri. Yang penting tidak menyusahkan. Betul. Dipencet lo apa? Kepencet lo apa? Hilang aku. Oke. Nah, kalau aku sih ya bahagia menurut aku ya bisa kumpul bersama keluarga, sama adik-adikku semuanya. Adik-adikku tuh banyak. Kayak gitu. Terus ya bisa mencapai apa yang ingin aku capai. Kayak goals-goals yang sudah aku buat. Itulah salah satunya. Betul, gitu ya. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Betul. Ketika bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Betul. Entul. Itulah. Makanya kenapa aku sekarang lagi fokus untuk gimana cara bisa menghabiskan waktu dulu di rumah lebih banyak. Menghabiskan waktu di rumah, kemudian baru kita mencari lagi aktivitas untuk keluar. Betul. Gitu. Begitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Atau dipersilakan. ingin request lagu supaya kita Iya, nyanyikan? boleh banget. Kalau dari sobat badak sendiri gimana? Coba gantian kita ya. Kan tadi kita ditanya sama Pak Agus. Coba kalau kita tanya sama Pak Agus. Kalau Pak Agus sendiri gimana Pak Agus? Kalau misalnya Pak Agus nih ketemu sama Pak Agus sama yang sekarang nih 10 tahun sama yang sekarang. Lumayan jauh ya. Boleh banget coba. Dari Pak Agus sendiri atau sobat badak semua di sini, dari Kanur Holis juga boleh coba. Boleh banget. Kalau kata Pak Agus, kalau dia ketemu sama 10 tahun yang sekarang, dia cuma bilang, ayo bapak poinnya banyakin. Betul ya. Seharusnya gini ya. Ayo dari awal CSB kumpul-kumpulin terus. Ada apa? Ada ini, ada itu. Gaskan. Check out tiap hari. Mantap. Coba yang lainnya ada lagi nggak? Dari Kak Zaki coba. Tapi ya, aku tuh kayak apa ya? Kayak apa? Kenapa kita tidak dari dulu untuk menemui opa-opa? Betul. Kalau misalnya aku mungkin dari dulu Salah, udah hadiahnya banyakin. Tanya nih. Salah, hadiahnya banyakin.
Pandangan atau persepsi yang berubah 390 derajat, 310 tahun lewat ya 390 derajat ya. 100 Harusnya 360. Iya. 10 tahun ke belakang dan sekarang kan sangat berbeda apa nih Kak? Sangat berbeda banget. Kalau ke belakang sekarang kita ya, Ke kita belakang. diajak ke belakang. Ya berbeda banget. Kalau Dulu, Ami ke belakang itu wah tomboy itu umur berapa bentar? 13 tahun, Oke. 14 berarti. Oke. Itu bener-bener Itu kelas berapa tomboy. ya? Itu SMP. SMP ya. Kelas 1 2. Itu bener-bener tomboy parah sih. Tapi di situ belajarnya sebenarnya udah cukup giat. Di situ aku udah mulai berani untuk pokoknya di situ SMP tuh zaman-zamannya aku lagi aktif-aktif ikut debat. Iya, aku Gitu. percaya. Dia suka banget debat. Iya. Sama kayak temannya. Emang. Debat mulu mereka. Aku sama Kak Emon tuh suka banget debat. Emang kita selalu berdebat ya. Betul. Karena di SMP kita diajarkan untuk gitu. Kayak nggak cocok mereka tuh. Tapi emang SMP itu zaman-zaman aku suka banget lagi aktif-aktifnya banget kayak di pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pelajaran apa itu suka banget berdebat. Tapi di situ aku yang beda banget itu ke sekarang jadi kayak malas berdebat weh. Udah capek energinya, udah habis. Berdebat gitu kan. Cuma kadang aku malas aja gitu berdebat. Apalagi Kayak- kalau misalnya orangnya itu kayak Batu. iya udah batu, ilmu dikit gitu kan. Males deh udah nggak usah ngomong deh. Udahlah. Tapi enggak, bedanya dulu tuh emang dulu tuh happy banget. Emang 10 tahun yang lalu gitu kan. Betul. Masih happy, nggak punya pikiran. Nggak punya pikiran banyak. Banyak. Cuma nggak ada beban. Sekarang makin banyak bebannya nih. Betul. Nah, beban makin banyak gitu kan. Terus 10 tahun yang lalu perbedaannya wah dulu tawuran Tahu ikut tawuran. antar kelas sama kelas Kemon. Di koridor. Iya. Lempar tong sampah biru. Aduh. Di koridor ya. Di depan koridor sampah semua. Emang, habis itu nggak pernah tawuran lagi. Oh waktu dulu belum bisa ngejaga emosi. Itu berantem gitu kan. Marah-marah. Marah. Aku berantem di 87 itu sama temennya Kemon. Wah. Kelas. Hampir aku lempar meja waktu itu. Ke dia, cewek aku. Bentar meja kan berat ya, mejanya yang satu apa yang dua? Yang satu tapi meja kayu kan berat itu ya. Tapi memang itu jadi perbedaannya dulu nggak bisa ya masih 10 tahun yang lalu nggak bisa ngontrol emosi. Sekarang kita sudah bisa kontrol emosi. Oke. Walaupun kadang suka tetap pak sama Kemon. Betul. Ya kalau sama Kemon ya emang petak. Tapi keren kali kalau aku inget-inget diriku dulu. Ya. Berantem sama cewek bisa jambak-jambak. Kita Kau emang tonjok-tonjokan. tomboy ya, kau bener-bener kayak laki-laki dari kecil. Emang. Kalau tahu itu kami tuh dari kecil rambutnya ya segini terus. Karena kita memang seperti lelaki. Lelaki Buaya adalah buset. Oke, begitu. Jadi lebih ke emosionalnya berbeda 360 derajat. Kalau kalian? Kalau aku ya 10 tahun ke belakang berarti aku kelas 2 SMP ya aku balik lagi ya. Aku pengen bilang ke diri aku yang dulu, udahlah, jangan mau di tengah-tengah, jangan mau di antara beberapa kubu. Udah, mending sendiri aja. Lagian kok ada trotoar ngapain tengah jalan? Aku gak begitu ceritanya. Jadi dulu tuh waktu aku SMP mirip juga, tapi beda ya. Ini antara benar-benar cewek. Kalau dia berani kan sampai yang pukul-pukul gitu ya kan. Kalau ini beda, lebih perbacotan. Memang cewek itu gede kali bacotnya itu. Jadi aku punya geng. Dulu waktu kelas 1 SMP ya kan. Back to SMP dulu ya kan. Ada geng A dan geng B. Aku ada di geng B. Nah, terus udah kayak gitu, aku sahabatan sama si yang geng A ini. Kayak gitu ya kan. Nah, jadi aku netral ya kan kalau sama dia. Kalau misalnya aku dengar mereka ngomongin ini, temanku, aku nggak yang ngomongin. Dan kalau misalnya temanku ngomong yang mereka, ya aku nggak ngomongin. Ya udah karena kita sahabat kan, ya udah gitu loh. Terus ternyata di sisi netral ini bikin capek. Jadi kayak serba salah denger omongan sini, ngomong sini. Jadi kayak capek juga gitu loh. Terus perbedaannya dulu sama sekarang tuh apa? Sama aja. Masih di tengah-tengah. Masih di tengah-tengah ya bisa kalian lihat ya. Dia belum ada perbedaan memang dari dulu dan sekarang. Kalau kata Pak Agus, apa yang sudah didapatkan dari pekerjaan sekarang ini kakak semuanya bukan hanya sekedar materi, apa? Emon memang suka kali mengutang. Jadi Kakak tadi kau bilang nggak utang gini. masuk di sini. Iya. Tadi katanya kau suka bilang,
Aku suka 6 Sunta hutan. Tapi jangan di situ. Kalau tadi di luar berani. Masuk ke dalam materi. Yang pertama yang didapetin dari dunia pekerjaan, apalagi pekerjaan saat ini, belajar menghadapi orang. Betul. Yang kedua, belajar untuk melatih Bersikap. emosi. Bersikap Lebih juga. ke melatih emosi. Menjaga sikap. Iya, menjaga sikap kayak untuk bersikap itu kita dilatih banget ya. untuk ya udah bersikap. kalau menurut aku ya kalau di dunia pekerjaan kita udah nggak bisa yang kayak keluarga banget itu susah sebenarnya. Sebenarnya bisa, cuman takutnya jadi bumerang suatu saat. Betul. Pokoknya itu tadi apa tadi ya? Apa yang udah disebutin tadi? Pokoknya menjaga melatih emosi. Terus tentang apa tadi pertemanan apa sih? Bukan yang pertama apa ya? Itu dia pertama lupa. Pokoknya melatih emosi, melatih sikap. Nanti sikap. Dari pekerjaan ini yang kita dapat itu apalagi? Ya kalau ilmu udah pasti ya kan ya ilmunya pasti begini dapat. ya tau lah jadi kalau misalnya host depan membangun banyak orang membangun relasi ya dengan relasi orang. juga betul. Karena setiap orang sifatnya berbeda-beda. Ada yang batu memang. Ada juga yang lemot. Kayak Emon. Iya betul sekali. Emang banyak banget. Gitulah ya banyak lah ya jadi kita kalau misalnya ketemu sama orang-orang seperti itu kita harus ya menjaga sikap juga. Diversity emang perbedaan. Iya, jangan samakan yang lemot, yang batu, yang ini ya udah kita kasih tahu kayak misalnya gini, ya udah sama rata, nggak bisa karena belum tentu mereka bisa menangkap apa yang kita kasih tahu dan lain-lainnya. Ya gitu lah, jadi kita harus bisa tahu porsinya masing-masing. Betul. Ya kalau dunia pekerja begitu ya. Kalau itulah yang kita dapetin dari pekerjaan sekarang ya. Tapi memang Keluarga baru mah ada. Keluarga ya, ini dapat keluarga di sini karena sama host lain, sama operator Betul. segala macam, sama Mimin segala macam. Oh ya Bonjeng, awas ya kau nanti malam tak usah ikut mam. Udah. Mam. Tapi kalau misalnya untuk dunia pekerjaan gitu ya, itu emang sebenarnya setiap perusahaan, setiap kantor dan segala macam itu berbeda. Tapi kalau untuk aku yang sekarang, aku pengen kayak, kamu bisa lebih loh, terus kamu bisa dapat pengalaman lebih banyak loh. Yuk, Marahin dong. kamu bisa dapat pengalaman lebih banyak loh, gitu kan? Jadi kayak, ayo. Apalagi di umur sekarang yang segini masih Iya. bisa kesana sini gitu. Ayo kita keluar bersama-sama dan kita benar-benar melakukan Explore. dan kita nge-explore semua pengalaman yang ada sebelum semuanya nanti terlambat. Betul. Apalagi kalau misalnya namanya sudah nikah, lain-lain itu udah beda lagi ceritanya. Sudah tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini ya kan. Karena memang ibaratnya kayak aku sendiri gitu kan. Kalau misalnya ada pasangan ditanya, kalau misalnya setelah nikah mau kerja apa enggak? Aku bilang mau kerja. Jadi kalau misalnya memang pasangannya belum siap untuk menerima mungkin pasangannya juga bekerja, aku mungkin belum bisa. Karena aku anaknya ya emang gitu, kepo mau nge-explore segala macam, jadi memang cenderung bebas. Kalau karir 10 tahun ke depan udah jadi apa? Kalau karir 10 tahun ke depan yang aku harapkan, itu kemarin juga aku ditanya, itu adalah aku udah menjadi Apa itu? PR konsultan. Oh. Aku menjadi public relation konsultan. Oke. Mas. Kenapa ya? Penonton bayaran lu, Bang. Kalau kalian Wah, kalau aku kan sedang lagi banting setir ya. Jadi Cuma. masih belum terlihat. 10 tahun 10 tahun ke depan. Iya, sekarang ini aku ada banyak yang aku bayangkan, tapi sekarang ini masih ditata dulu. Entahlah apa aku masih mau melanjutkan dari jurusanku atau tidak, karena aku lagi mencari celah. Aku sebenarnya udah lama sudah mencari celah, tapi ya aku tunggu waktu yang tepat. Betul. Tapi memang nggak tahu kenapa memang dari waktu aku di kuliah itu aku ketemu dosen itu dosen aku itu dia itu kajur ketua jurusan dan dia bener-bener wibawanya tuh dapat banget. Dia tuh juga sebagai PR-nya kampus waktu itu kampus aku di jurusan komunikasi dia bener-bener wibawanya dapat banget. Dan sampai kemarin aku ketemu sama dia di Perempuan kah, laki-laki kah? perempuan. Oh. Namanya Miss Maria. Nah,
Aku ketemu sama dia di ini. Kemarin pas lagi reunian. Iya. Waktu itu lagi reunian, kita ketemu dan itu benar-benar dia nanya, "Oh, kerjaan kamu apa? Kamu gimana? Kalau belum kerjaan nanti kabarin sama Miss ya," gitu. "Miss lagi ada lowongan nih, kamu enggak?" Terus dia nanya, "Kamu mau ke corporate enggak? Corporate ini agensi loh, bla gitu kita." Nah, jadi dia tuh benar-benar yang kayak dia tahu nih anak-anak mana sih yang aktif, anak-anak mana sih yang ini, yang gini. Jadi tuh dia tuh bakalan selalu ngasih informasi. Padahal dulu ya, iya padahal dulu tuh kayak kalau kata-kata kakak tingkat dia tuh kayak galak, tegas segala macam. Cuma kalau misalnya kita ngalamin sendiri, kalau kita dengerin omongan orang lain ya, kita bakalan ke-trigger kayak, wah nih guru pasti killer nih. Bener, aku kena batunya. Makanya, tapi ketika kita jalanin, enggak kok, ini guru asik, ini guru baik, ini guru bener-bener mau mendengarkan pendapat mahasiswanya, dan dimana balik lagi ya, kalau misalnya tadi udah kasih tahu ya, pendapat itu setiap orang itu nggak ada yang salah. Betul. Dan Miss Maria itu menerapkan hal seperti itu. Jadi dia selalu nerapin kayak kasih pendapat kalian. Dia sama dia, oke, emang pendapat itu nggak ada yang salah kata dia. Memang benar, karena pendapat itu kan terbangun dari pengalaman setiap individu, berbeda-beda dong pastinya. Nah itu yang sampai sekarang menjadi pelajaran juga buat aku, dimana kalau ada orang berpendapat, pendapat itu nggak salah. Cuma beda lagi sama orang Batu ya. Itu berbeda cerita kalau orang Batu ya Batu. Kenapa orang Batu terus? Oke, ada pertanyaan serem lagi nih pertanyaannya. Penyesalan hidup apa yang pernah dialami selama ini kakak semua dan apa hikmahnya dibalik semuanya? Aduh. Penyesalan. Penyesalan hidup apa yang pernah dialami selama ini kakak semua? Tuh kakak semua dari Kaemon. Oh, Emon. Lah kan semua. Oh, ya udah. Kan yang terdekat di sini ada Kaemon. Kalau Emon sih lebih kenapa dulu pas kuliah kurang berprestasi. Maksudnya prestasi yang Emon dapat tuh kurang. Pembelajaran, padahal Emon pengen banget kayak prestasi internasional. Terus kurang banget banyak kegiatan lah di kuliah. Sampai sekarang tuh kayaknya relasi yang dibangun kurang. Malah belum cukup. Oke. Jadi agak nyesel aja kuliah dulu kurang serius. Oke, mantap. Lanjut. Apa lanjut? Apa? Penyesalan dalam hidup. Apa ya? Gak ada sih. Semua sudah dilalui. Untuk apa kita menyesal? Untuk apa kita mundur? Bersama. Nah, kita penyesalan bisa Emon gagal dapat cinta kami. Itu bukan Emon. Kata Bunda Yulina. Emang kata Kak Yulina, emang tuh kayak bersyukur kenapa ditolak. Dan sampai saat ini saya juga bersyukur untuk saya tidak menerima Emon. Tapi kalau ditanya kita bisa pacaran nggak? Bisa. Enggak. Kalau Enggak, karena batu sama batu. kalau Ami sama Emon nanti Emon kurus. Stres. Kalau sama Ami kurusnya bukan karena stres, olahraga. Enggak, kalau menurut aku stresnya karena apa? Dia nggak bisa ngelawan kami. Enggak, bukan Nanti nggak bisa. dilempar tong sampah. Nanti dilempar meja. Ego sama Ami tuh sama. Ego kita sama. Nah ya kan aku bilang sama-sama keras. Ya, ego kita tuh Susah. sama Dan dan kita punya pendapat masing-masing, pikiran masing-masing tuh selalu ada aja kan. ya, karena pendapat sobat, betul sekali. Tapi memang ya, karena si Emon itu ibaratnya ini loh dengan pemikiran Emon, ini dengan pemikiran aku. Tapi enaknya kalau kita lagi ngobrol, kita tuh suka nemuin pendapat tengah. Oh iya. Kita tuh suka, jadi pendapat Emon, pendapat Ami, kita suka nemuin pendapat tengah. Itu Ketemu kenapa kita tuh, hasilnya. kalau misalnya kita lagi ngobrol, minta pendapat, kita tuh selalu ada pendapat, ibaratnya kayak ada pendapat ketiga gitu. Oke, gimana kalau misalnya kita tanya Kak Ucil? Penyesalan hidup apa yang pernah dialami oleh Kak Ucil? Ada pastinya. Gak mungkin gak ada, semua orang pasti ada aja. Gimik Kak Ucil nih. Kenapa tangannya kayak gitu sih? Gini. Enggak. Kok enggak rata? Aduh. Mau tahu jawaban yang deep gak? Apa? Penyesalan yang didapat. Apa? Kenapa papa sama mama Emon bertemu? Jangan, itu penyesalan kita semua. Itu terlalu deep. Aku aja nggak bisa bahas. Itu penyesalan yang boleh disesali, Cok. Karena kalau nggak ada itu, nggak akan ada penyesalan.
Adanya pendaftaran, masih di Adanya awal. pendaftaran. Oh, belum tentu lulus pendaftaran kalau begitu. Oke. Dasar kamu. Oke, itu dia ya. Coba kalian sekarang jawab. Penyesalan. Ada, tapi penyesalannya baru-baru. Kenapa tahun lalu aku terima tawaran untuk pindah? Bukan kerjaan. Pindah. Apa? Pindah rumah. Bedah rumah kali. Kayak beda rumah. Itu penyesalanku satu. Banyak sih sebenarnya, salah satunya itu. Dari situ ternyata jadi rumit. Aku nggak nanya. Gantian, sabar. Aku tadi mau nanya tapi tadi lagi sibuk ya kan. Aku tengok tadi. Oke, kalau dari Kak Ocha gimana penyesalan hidup? Penyesalanku nggak selesai kuliah. Padahal udah semester akhir tapi nggak selesai. Itu yang paling aku sesali. Tapi karena aku punya skill jadi aku nggak apa-apa. Oh, itu jalannya. Tapi aku pengen tanya Kak Ocha waktu itu kuliah ambil apa? DKV PR. Oh. DKP waktu itu dia udah bilang DKP. Kan aku pelupa. Emang short term kali memang ini dia. Pendek kali otaknya. Emang pendek kali otak dia. Ya ampun, ini kenapa pertanyaan selanjutnya tinggian Kak? Siapa? Ami atau Alia? Oh, nanya aku lagi? Oh iya. Gak pernah aku ditanya dari tadi di podcast ini. Bingung kali aku. Udah aku sendiri aja di sini. Ya udah, kalau kau gimana? Penyesalan kau apa? Gak ada, udah gak jadi mut aku. Serius aku, karena aku tadi nggak sengaja ngeliat itu. Apa penyesalan? Penyesalan yang Aduh, benar-benar mataku. penyesalan. Hampir mirip-mirip sama Kak Epmon. Kirain aku. Enggak kau. Ya kan kau tidak pindah sih. Tapi mirip-mirip sama Kak Emon. Penyesalan yang paling menyesal. Oh, enggak, kalau penyesalan yang dari dulu ya, penyesalannya itu Kak, kenapa nggak berani untuk speak up? Nah, itu Pertama. ada, pasti ada. Itu, tapi memang akhirnya itu meninggalkan trauma tersendiri. Kemudian penyesalannya lagi itu ketika kuliah, kan orang suka pada bilang ya, udah di kuliah organisasi gak kepake, ya kan? Betul. Kepake ya, siapa tuh bilang gak kepake, bener-bener dari Aku juga dia. menyesal tahu karena kata-kata itu. Ada yang bilang begini kayak, udahlah nggak usah ambil kursus itu, cuma buang-buang sama aja kok pelajarannya. Pas aku ambil di kampusku, ternyata kampusku. Aku lagi bala aja dapat dosennya ceritanya ya. Memang. Dapatnya asdosnya tuh kurang, terus juga nggak merhatiin kalau misalnya kita bisa atau nggak bisa tuh dia nggak ada feedback sama sekali. Jadi kayak ya udah, failed, banyak yang failed di sana. Ya, terus habis itu tadi kalau misalnya di kampus tuh kenapa kurang aktif gitu kan. Padahal aku tuh kalau misalnya di kampus tuh sebenarnya pengen banget untuk ikut organisasi apa? Apa? Kayak jurusan, TV. organisasi jurusan. Kayak himkom. Ya gitu. Makom. Himpunan Mahasiswa Komunikasi Himkom kalau dulu ya, Himkom. aku ya namanya. Pokoknya perhimpunan mahasiswa. Aduh, Terus kelilipan. kenapa sih? Dulu tuh aku sempat banget ditarik sama dosen aku untuk ikut ini kompetisi waktu itu copywriting. Untuk ikut kompetisi copywriting, tapi waktu itu emang tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Harusnya memang dijalankan sungguh-sungguh karena ternyata kalau misalnya aku berhasil untuk mendapatkan Sertifikatnya gitu-gitu. iya, ibaratnya mendapatkan penghargaan dari situ ya, prestasi dari situ itu tuh bisa ada di daftar achievement aku. Memang kalau beberapa sekarang daftar achievement itu kebanyakan dari tempat pekerjaan tapi nggak didapatin di kuliah. Jadi kayak kurang gitu untuk sebagai relasi. Apalagi ketika memang aku ingin menjadi seorang PR gitu kan. Itu sebenarnya harus banyak banget tuh pengalaman dengan relasi-relasi. Kita juga harus paham tentang copywriting, sosial media segala macam. Kita harus paham dari segala aspek bidang komunikasi. Kayak gitu sih yang disesalinnya. Jadi kayak ya udah, makanya sekarang aku nggak ingin menyesal terlalu banyak. Sekarang aku lebih kayak Buktikan saja. ayo kita mulai explore. Ayo kita explore, jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk benar-benar explore apa yang pengen kita explore sebelum nanti kita jadinya lebih terlambat dan bakal makin menyesal lagi di kemudian hari. Kayak gitu. Itulah penyesalan. Memang ya kalau ngomong-ngomong penyesalan tuh Banyak kali. Dari yang tentang prestasiku juga pernah. Aku pernah sudah mau terpilih, tapi nggak jadi kulanjutin. Padahal itu jenjangnya bagus banget. Nggak jadi dilanjutin karena apa? Semuanya malas presentasi ke tempat yang jauh. Padahal itu bagus. Itu top 5 dari seluruh
angkatan. Memang, Tapi nggak dilanjutin memang karena kayak nggak mau gitu. effort ke sana aja. Effortless banget anaknya ya. Apa cita-cita mulia kakak semua untuk bisa bagian kedua orang tua yang ingin diwujudkan? Niat baik kakak semoga amin, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Untuk saat ini sebenarnya cita-citaku, kalau dulu cita-cita aku tuh gini. Gimana caranya aku bisa menghasilkan uang banyak? Aku bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Cuma sekarang prinsip aku adalah, ternyata berbagi itu lo nggak harus kaya loh. Betul. Berbagi itu Dari hal-hal kecil juga udah bisa. hal kecil, dari kayak kita misalnya kayak kita punya makanan gitu, kita membagi. Saling berbagi. Kayak misalnya kelebihan makanan aja itu daripada kalian buang, walaupun masih bagus ya, dalam kondisi bagus ya. Itu kalau misalnya kalian bagikan ke orang yang emang membutuhkan itu lebih bagus Yes. daripada asal dibuang dan lain-lain. Betul. Sering kali loh aku ada kue banyak gitu kayak ya udah. Dulu Karena memang sekarang tuh prinsip aku pokoknya berbagi sekecil mungkin, sedikit sekecil mungkin gitu ya. Tapi yang pasti mungkin menurut kita kecil, tapi menurut orang lain ternyata tuh bener-bener bermakna loh. Kayak tadi siang Ami sama Emon pergi terus ngeliat kayak orang gitu. Pokoknya kata-kata yang dia keluarkan adalah, "Pak, ini kebanyakan." Karena itu nggak banyak, nggak seberapa gitu. Nyampe 100.000 pun 50.000 pun enggak. Cuma dia memang bilang, "Kak, ini terlalu banyak," dengan nadanya dia yang bergetar kayak mau nangis. Cuma menurut kita enggak gitu. Kan? Enggak gitu. Terus itu mungkin kayak aku sama kayak mau mikir kayak yaudah gitu kan. Menurut kita tuh kecil, hal kecil. Cuma ternyata menurut orang lain itu tuh bener-bener berharga banget. Betul. Karena di sepedanya dia tuh ada tulisan panjang yang aku nggak baca sampai full karena kan kita naik motor lebih cepat ya, dia naik sepeda. Intinya itu dia cuma bilang, "Mohon maaf ibu dan bapak jika terganggu, tapi tolong saya hanya butuh makan sedikit." Tulisannya ada 2 kertas, cuma itu cuma kebaca ke bagian atasnya doang. Cuma bagian situ aja. Jadi memang hal-hal kecil itu bisa bikin orang lain tuh bahagia. Kalau untuk orang tua secara khususnya orang tua, itu memang cita-cita dan rencana yang pengen banget dilakuin. Kalau bisa tahun ini atau tahun besok itu kita bisa liburan bareng keluar kota atau kemana gitu kan. Dan kalau memang misalnya dilancarkan rezekinya, insya Allah misalnya di tahun depan kalau bisa kurban sapi buat sekeluarga gitu kan. Apalagi kan kita udah mau masuk kurban juga kan. betul. Nah, karena kayak Mau Idul Adha. Iya, mau Masuk masuki kurban. kurban. Kita mau ngapain? Mau dikorban. Nah, memasuki bulan suci Idul Adha kan. Terus itu adalah cita-cita yang dekat. Kalau cita-cita yang mungkin agak beberapa tahun ke depan lagi, lebih jauh lagi, memang ingin pengen banget kayak ibaratnya memberangkatkan haji. Oke, kayak gitu. Jadi itu cita-cita dekat dan cita-cita jauh. Oke. Ya Itu mirip-mirip sebenarnya. Cuman ada satu cita-cita yang aku pengen. Aku pengen punya rumah lagi. Untuk keluarga. Ya, itulah yang pengen banget, harus bisa beli rumah untuk keluarga. Semuanya itu paling pengen punya rumah. Memang, tapi kalau aku berpikir tuh kayak gini, ini rumah yang ditempati aku sekarang itu kan rumahnya nenek ya, rumah orang tua di situ kan, rumah nenek, rumah orang tua. Pengen tuh gimana caranya Bisa menghasilkan sendiri. enggak, pengen gimana cara itu rumah Bisa pengennya jadi tuh nggak tahu ya, karena memang entah ini mau masuknya ke trauma atau apa, cuma memang kan orang itu punya ketakutan tersendiri di kehidupan mereka. Kayak ketakutan yang aku punya itu adalah ketakutan untuk kehilangan orang yang sayang, takut untuk melepaskan gitu. Kayak misalnya ibaratnya kayak teman kerja, misalnya teman kerja dapat kerjaan baru gitu kan, itu juga terus sebenarnya kehilangan tuh kan. bener-bener nahan nangis banget karena emang nggak bisa gitu untuk kehilangan orang-orang yang udah biasa gitu kan. Nah itu padahal nih ya, aku tuh sering mikir banget untuk gimana cara ini rumah kita bisa di situ. Cuma kan jadi kalau misalnya ada beberapa keluarga dalam satu rumah itu kan bisa ujung-ujungnya bisa jadi toksik juga kan. Cuma memang Itu nabrak tembok dia tuh. Kenapa sih Kayaman jadi nabrak tembok? Rusak ya Kayaman, nggak rusak. Lagi sedih ya. Sampai lupa tadi di mana. Oh, toksik apa toksik? Pokoknya pengennya gimana cara bisa di situ. Kalau memang misalnya ibaratnya kan misalnya kita semua orang berkeluarga kan kita
pasti punya ini sama pasangan masing-masing kan. Misalnya pasangan pengennya pisah rumah di sini, cuma tuh aku prinsipnya kayak bisa nggak sih nggak jauh-jauh gitu, ya udah sekitar situ aja. Ya deket-deket aja lah ya, jangan yang terlalu jauh apalagi sampai beda kota. Karena apalagi sekarang itu nyari tetangga tuh susah, banyak rumah-rumah itu yang bertetangga. Kan ada pertanyaan, kan dua-duanya sama punya pacar nih. Misalnya 10 tahun kemudian tuh udah nikah sama pacar yang sekarang. Kalau misalnya dari kami sama Kalia, anaknya kami sama Kalia persis plek ketiplek kayak pacar yang sekarang. Mau apa enggak? Plek ketiplek apa itu? Plek ketiplek. Jadi anaknya Plek mirip kami atau sifatnya. anak Kalia, mirip banget sifatnya semuanya kayak pacar yang sekarang. Mau apa enggak? Enggak. Sama enggak. Kenapa? Karena kalau aku sendiri ya, Jadi bukan aib gak sih? iya, emang bener-bener ya jelek banget ya. Gak boleh gitu, hampir terjebak. Karena aku sendiri punya prinsip tertentu, gimana caranya aku ngedidik anak perempuan, gimana cara aku ngedidik anak laki-laki. Makanya dari sekarang tuh udah belajar yang namanya parenting. Tuh. Parenting secara tipis. Gimana sih cara kalau punya anak laki kamu Nah, bisa menghargai wanita. Gimana kalau misalnya kita tanyakan kembali sama Kak Emon, kalau misalnya Kak Emon punya Punya anak, ya kan? Anaknya plak. Gimana? Nggak mau kan? Karena Karena emang dia nggak sempurna. Ah. Ada sifat yang aku nggak suka. Sifatnya apa? Ya udah cukup sampai sini. Dia mancing, kita pancing balik. Aku berani jawab. Berani jawab? Silakan jawab. Ya silakan jawab. Kita jawab. Coba dari Kak Emon dulu tapi ya. Ada sifat dan sikap yang tidak menurut aku Pasti ada aja. harusnya nggak begini loh. Lah, Situ yang nanya, iya. kayak ibaratnya harusnya nggak seperti ini loh, harusnya kamu tuh begini loh. Ada, semua orang pasti punya ekspektasi. Ya kayak dari aku punya ekspektasi kayak gimana. Pasti masing-masing punya ekspektasi masing-masing lah. Tapi pastinya kalau aku punya anak perempuan, kalau punya anak laki-laki ya, kalau perempuan nanti, kalau misalnya punya anak laki-laki, aku bakal ngajarin gimana caranya dia tuh benar-benar bisa menghargai seorang perempuan. Perempuan itu adalah ratu. Betul, harus bisa buat perempuan. Enggak, tuh maksudnya balik. bukan ratu yang harus Bukan disembah, betul. harus dilayani, enggak. Banget tuh. Cuma laki-laki, gimana caranya laki-laki itu memperlakukan perempuan itu dengan hormat. Dan sebaliknya dengan anak perempuan. Anak perempuan nggak memandang laki-laki itu kayak yang aku ajarin, enggak yang semua tuh harus laki-laki Iya, kayak gini. enggak Kalau yang kamu harus bisa kayak sendiri lakuin. Harus bisa mandiri juga walaupun emang kodratnya nanti bakal ikut sama suami, tapi jangan yang sampai kayak ya udah ikut aja. Kalau bisa doang. kalau bisa lakukan sendiri dan jangan nganggap misalnya jangan pernah merendahkan lelaki. Kalau itu anak perempuan ya, jangan pernah merendahkan lelaki. Wih, enjoy. Gitu. Itu bedanya anak perempuan sama anak laki-laki cara didik. Itu tujuan didiknya ya nanti. Nah, lo kayak mau dikoyok emang. Iya harus Nanti itu. dikoyok. Karena dia sok-sokan nih kasih pertanyaan yang emang sebenarnya bisa kita balikkan dan lebih boom. Enggak juga, masih pembelaan. Dan nih ya. Ini kan bertanya. Ya udah 10 tahun kemudian. Lah kan tadi udah 10 tahun kemudian. Nanya lagi. Nanya Mau mulu. laki-laki dulu, cewek dulu. Laki-laki. Kalau kalian Sama. dijawab itu kan. Sama laki-laki juga. Kenapa bedanya? Jawabin. Kok bisa sih? Ini agak-agak deh. Yang ini gimana? Mau punya anak Aku laki-laki nggak deh. perempuan dulu. Ya aku mendingan laki-laki Oh, karena kalau laki-laki. misalnya Kenapa? perempuan itu pasti lebih susah. Karena kalau menurut aku kenapa laki-laki di mana ketika dia menjadi anak pertama, di situlah aku bisa mengajarkan dia menjadi seorang pemimpin. Gimana dia bisa memimpin adik-adiknya pertama ya sebelum dia memimpin orang lain. Lebih susah didik anak laki-laki apa perempuan? Belum tahu dong, kan kita belum Iya, anak. betul juga. Tapi tapi kalau dari bayangan sih ya, Pengalaman, sepenglihatan, Dua-duanya susah. dua-duanya susah karena punya adik Punya dua-duanya. kesulitan yang berbeda. Heeh. Tapi lebih susah emang. Susah dua-duanya sama. Dua-duanya. Kalau emang nggak tahu lebih berpikir. Karena kok- susah anak perempuan. Hmm. Soalnya tanggung jawabnya lebih banyak. Perempuan sebenarnya tanggung jawab lebih banyak. Cuma laki-laki itu juga susah. Iya. Memang setiap anak perempuan laki-laki tuh punya kesulitan Punya masing-masing. porsinya masing-masing lah ya, susah. Kalau misalnya sekarang mau di ini mau itu ya, kan kita nggak tahu ke depannya nanti dapatnya gimana. Dapatnya gimana? Maksudnya dapatnya anaknya apa? Yang perempuan kah, laki-laki dulu kah? Ini kenapa satu sih? Sumpah tiga-tiga laki-laki ini kayak apa ya? Apa ya?
Jijik kali ya. Kayak apa ya? Aduh, udahlah, susah lah ya, kayak gitulah. Udah temanya udah. Tadi kita udah ngomongin 10 tahun yang mendatang, 10 tahun udah yang bingung mau lalu. jawab apa lagi. Udah ngomongin ketika berumah tangga, udah ngomongin cewek cowok, udah semua udah. Sekarang apa lagi? Kan kita tinggal sesi tanya jawab. Yang mau nanya jawab. Oh, ada. Nanya lagi. Ini terkait karir. Nggak diseru. Oke. Lebih pengen punya usaha sendiri, apa terus berkarir loyal di suatu perusahaan? Usaha sendiri. Pertanyaan Emon mau bekerja di loyal di perusahaan orang gitu ya, atau kita punya usaha sendiri? Usaha sendiri. Karena memang Nanya aku mulu, belum selesai iya, dia. memang kau dulu jawab dulu. Lah, kau mau kasih jawaban tadi karenanya apa dulu? Bisa banyak ya. Karena memang kalau sama pasangannya sekarang, memang kita tuh emang ada rencana untuk usaha, untuk buka bisnis sendiri. Sebenarnya aku lebih tertarik kalau misalnya bisnis sendiri tadi di dunia fashion, karena fashion tuh nggak mati. Oh iya benar-benar kembang Betul. terus ya. Kan Fashion kita itu nggak sudah mati. pernah. Apa pernah? Kita sudah pernah. Enggak, bener-bener Fashion. bikin sendiri. Oh ya, kalau bikin sendiri iya, tapi udah tahu kan dulu jalannya kayak Iya, gimana. tahu. Jadi bener-bener bikin sendiri. Gitu. Ya. Ibu rumah tangga. Kau apa dulu jadi jawab, wanita baru jawab karir? itu. Oh iya, betul. Ya kalau aku emang dulu pernah pengen bikin bisnis, cuman waktu itu ya lagi stuck. Pengennya. Itu udah pernah. Pernah. Udah jalan. Udah, tapi emang waktu itu salah target. Bisnis Salah apa target. kok dulu? Lah kok tak tahu aku dulu bikin bisnis sama si itu, Kenapa? sama pacarku sekarang, Kenapa? baju juga. Nggak pernah aku lihat baju-baju itu. Wah, berarti dia tidak follow. Aku suruh padahal semuanya follow. Padahal waktu itu modelnya orang kita juga loh. Itu thrifting. Iya, thrifting juga kan waktu itu pengen dijalanin. Cuman aku udah bilang thriftingnya jangan yang ini, tapi salah. Ya udahlah ya, nggak jalan akhirnya. Oh. Ada 2 pertanyaan. Dia bisnis thrifting. Kalau aku Aku enggak, udah thrifting. bener-bener bikin brand sendiri. Kalau dia brand sendiri. Bikin brand sendiri. Tapi Tapi filmnya Hans, bukan, Song Hye Kyo yang itu tuh. Iya, tahu Apa yang ya? yang baru ini ya. Yang bikin, Iya, tahu aku yang bikin brand. itu dia bukan bikin brand, dia kerjanya di suatu brand dan dia emang desainernya. Nggak Tapi nonton brandnya benar itu kan? Dia udah nonton apa habis belum? Oh iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya benar. Tapi Karena pertamanya tuh dibuatnya tuh namanya tuh dia kan. Iya. tapi kalau terakhir belajar bikin Sono, brand Suno, sendiri, apa sih? Ya itulah. belajar bikin brand sendiri, akhirnya aku bikin crafting. Oh, tahu. Namanya I Craft Kau You. kan sudah punya bisnisnya. Udah punya I Craft You namanya sama teman, cuma memang nggak jalan karena kan sekarang udah kerja masing-masing. Tapi memang itu laku banget dari dulu sampai sekarang masih ada yang nanyain, Kak ini masih ada, Kak ini masih ada, mana waktunya nggak ada buat bikin. Lanjut pertanyaan. Kak Kolis, Oke. ibu rumah tangga apa wanita karir? Harus balance. Aku jujur wanita karir, aku udah bilang sama pasangan aku untuk saat ini. Tapi memang nggak 100% jadi wanita karir ya, karena bisa merusak rumah tangga juga. Betul. Kalau aku sendiri ya dua-duanya, karena kalau misalnya karir sepenuhnya nanti yang jaga siapa, Ya. yang ngurus anaknya siapa, yang ngedidik siapa, kayak gitu Ya, loh. Kalau misalnya punya benar. anak, jangan sampai kita yang wanita karir ya udah, Tapi titip aja anak sama orang Tapi tua. benar, Nggak bisa. prinsip aku adalah aku nggak mau anak aku dididik sama orang lain. Heeh. Aku mau didik anak aku sendiri. Karena udah tahu gambarannya, kan kita pernah ya, aku dulu dari kecil emang udah dididik sama orang lain. Aku dari dulu tuh emang tinggal ya kan, karena orang tua emang harus banting tulang untuk hidupin gitu kan. Ini anak 2. Nah ya udah tuh, nah pas aku ngerasain gimana rasanya diurus sama orang, apalagi pakai babysitter atau apa, itu beda loh rasanya. Dan kalau aku kan emang sampai besar ya, nah aku sampai besar tuh yang namanya ngerasa kasih sayang dari ibu tuh emang beda. Dan rasanya kalau misal kamu terlalu lama sama babysitter atau apa, pasti nanti akan ada jarak antara ibu dan anak dan lain-lainnya lah. Dan kalau misalnya sama orang ya, misalnya kalau sama babysitter, amit-amit kalau misalnya dapatnya jelek atau gimana, itu bisa memperburuk mental anaknya juga loh. Aku pun pernah menemukan yang babysitter ya emang nggak bagus dari perkataannya, sikapnya dan lain-lainnya. Jadi menurut aku ya bahaya kalau misalnya aku jadi wanita karir sepenuhnya kayak gitu. Nggak percaya kan? Aku juga nggak percaya karena aku dulu banyak di rumah. Jadi kayak ya udah pas tahu mereka orangnya kayak gini, oh oke. Sama adek aku kayak gini, oh gitu. Ya udah. Kayak gitu Nah, jawabannya. Karena kakak semua pengalaman senang sama teman satu kantor. Ya pernah lah. Enggak.
Pernah nggak kakak-kakak semua pengalaman senang dengan teman satu Atau kantor? disenangi teman satu kantor Oh, suka? oh suka. Maksudnya aku kira senangnya inian. Senangnya kayak bahagia bareng-bareng. Oh, Kalau bahagia masih. Tapi kalau misalnya seneng kayak tertarik interest enggak? enggak. Tapi kayaknya ada yang interest sama kau. Belum, aku bilang belum. Kalau aku tak lah. Apalagi ya, Mon blacklist. Dia suka Kalau ntar kan. iya, soalnya kalau aku bilang belum. Nggak tahu nanti kalau kondisi aku, kecuali kondisi aku waktu itu jomblo ya, banyak kali aku senangi kayak. Betul. Oke. Berarti banyak nih kalau misalnya kau jomblo. Kemungkinannya. Banyak kali ya. Kemungkinannya oh banyak. Kali Emon ya kan? Iya, kalau Eman parah sih, emang seneng banget sih. Oh my Kayak god. Dia tuh jatuh kayak cinta, kayak falling in love, falling in love, na 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 na, falling in love, falling in love. Emang falling in love banget sama kakak Emon. Aduh, rusak. Semoga CSB terus berkembang dan terus berkembang karena aku sayang semuanya aku. Amin. Tanya dong harapan Amin. CSB 10 Coba. tahun. Oke, kita tanya harapan Gantian. CSB ke depannya menurut sobat badak semua, boleh langsung tulis di kolom chat. Dia kita Sekarang. bacain. Dari Pak Agus, terus siapa aja itu apa? Kasih dia tuh. Kok belum jawab tadi? Yang Apa? senang atau disenangi? Kan tadi sudah aku jawab, tak. Kalau disenangi maksudnya disenangi orang. Kayaknya tak ada deh kalau disenangi. Banyak. Iya kayaknya ada kalau Emon kau senang aku tak? Dulu. Dulu. Emon yang bukanlah yang sekarang. dulu ditendang Sekarang makin ditendang. Aku bilang ditempeleng. Ayo, harapan kalian terhadap CSB langsung ketik di kolom chat. Klik aja deh. Klik ketik Kalau di 10 kolom chat. tahun ke depan ya ke depannya aja. Ya, ke depannya. Ya udah kedepannya deh, kedepannya kayak gimana kalian maunya sama CSB seperti apa? Boleh banget langsung aja ketik di kolom chat. Kayak gitu. Kalau disenangi aku tak tahu lah ya. Karena nggak ada yang bilang. Iya nggak ada yang bilang kayak aku senang sama kau. Kau ada kayaknya. Tak apa sepak ada. Dulu kayaknya ada. Oh, I see. Ya. Ada. Nih. Cuma Cuman memang ya balik lagi ya kayak ya senang disenangi gitu kan. cuma disenangin doang ya. Oke. Tertarik. Kalau misalnya sekarang kalau ditanya senang atau tertarik dengan orang, Mimin ganteng sih. Mimin. Salah. Situ. Oh, Mimin ini ya? Oh Itu iya. ganteng sih. Itu dia. ganteng sih, emang bener. Mimin itu opa. Sayangnya blondong dia. Opa. Sayangnya Apa? blondong. Sayangnya blondong. Nah itu sangat disayangkan kalau brondong ya. Iya kalau brondong jagung tuh aduh susah gimana ya? Kita senang ya karena kita akhirnya punya kita punya Wah. member Korea di sini gitu ya. Buat ini nih. Cuci mata. Ah. Tapi senangnya tuh cuma kayak yang sekedar Kayak teman gemes banget biasa aja. deh. Kalau sampai senang suka sampai saat ini belum ada. Betul. Karena kalau misalnya untuk suka apalagi sayang apalagi cinta itu ya prosesnya jauh ya. Belum. Aku aja dulu jauh kali loh. Udah pacaran aja untuk proses ke yang cinta itu jauh. Itu mataku kelilipan. 1 tahun. Kau emang terlalu cuek. Kalau kau tahu ya dulu dia pacarannya sangat cuek. Kan aku satu kampus ya. Terus melihat mereka. Awal-awal mah pas pertama kali PDKT mah ya. Wah, udah kayak kesem-sem banget. Sampai kayak bilang nggak bisa tidur, teleponan ya kan sampai pagi. Ingat nggak kau teleponan pertama kali di rumahku? Enggak teleponan sampai pagi, tapi pagi? kebangun pagi-pagi jam 3 Terus subuh. kepikiran? Enggak kepikiran, orang suka pas jadian aja belum suka. Jadi memang bikin Karena sering diinin kan, diolok-olok kan. Udah bikin status, kebangun. Ternyata dia pun lagi bangun, ditelepon lah ada curhat. Baru itu sampai jam 3 pagi sampai jam 6 AD. Jam 6 AD. Jam 6 pagi. Jangan ada nikah Ade. Boleh deh sobat badak semua kirimin harapan kalian terhadap klub sobat badak mendatang. Tulis di kolom chat ya. Kita bacain. Ayo langsung cepet. Cepat. Kan? Oh ada. Oh, Pertanyaan ternyata sebagai host CSB itu tuh Pak Agus.
sebagai host CSB, apa makna pendengar seperti kita bagi-bagi? Enggak gitu. Kita Sebagai bagi host CSB, apa makna pendengar seperti kita bagi kakak-kakak semuanya? salah keduanya kebacanya sana. Siapa mau jawab? Kalau dulu, Aku apa dulu. makna pendengar? Kalau sebagai host balik lagi karena tujuanku itu cita-citaku di 10 tahun mendatang ialah sebagai PR public relation, di mana memang kita tuh harus mendengarkan segala masukan dari misalnya kayak lagi CSB nih, berarti aku harus mendengarkan segala masukan dari Sobat para Badak. sobat badak semua. Mm. Karena memang jujur kalau misalnya aku belajar komunikasi dulu, fully listening itu dulu materinya itu full listening. Apa listening fully gue lupa. Itu tuh lupa ya sih dia. Intinya itu full. Ya gitu lah ya. Pokoknya mendengarkan sepenuh hati itu susah banget. Kayak gini nih, kayak kita lagi ngobrol nih, kita tatapan ke orang. Bohong kalau dia bisa tahan, misalnya ibaratnya 5 menit, enggak 5 menit bisa mendengarkan benar-benar fokus. Pasti ada distract. Iya kayak Gitu. kayak langsung kebales gitu ya di otak ya kan. Pasti ada distract tertentu dari dunia luar. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita memang ingin belajar, memang kita ingin menekuni gitu kan, mendengar yang menjadi pendengar yang baik gitu. Itu emang penting banget dan emang susah dan harus dilatih. Kalau maknanya pendengar kalau sebagai host sebenarnya balik lagi ya, kalau host itu ibaratnya kayak jembatan pihak Iya. tiga. Pihak Jadi tiga. kita mendengarkan masukan dari sobat badak, kita menyampaikan karena kita host. Mm-mm. Beda lagi ketika aku menjabati misalnya Tapi- jadi community leader atau menjadi humas, admin gitu. Itu Tapi harus kita cuma mendengarkan. bisa menyampaikan Kita aja. menyampaikan dan kita memang kita menjadi penengah, kita yang menengahi sobat badak semua dengan mungkin manajemen gitu kan. Betul, dengan Nah, manajemen, dengan kalau sobat badak semua, dengan lokal sobat dengan badak. tim lah ya. Ya, tapi kalau misalnya ditanya maknanya seperti apa? Maknanya ya ibaratnya kalau bukan makna, kalau aku jawabnya pentingnya seperti apa, penting. Penting banget malah. Tanpa adanya masukan dan lain-lain pun ya nggak akan ada perubahan juga. Kalau kalian Ya menurut aku kalau untuk sebagai pendengar ya, sama ini kan apalagi dari awal CSB aku udah sering banget mendengarkan sobat badak yang berkeluh kesah, apalagi yang kasih masukan segala macam. Oke, semua aku dengarkan dan semua aku tampung. Jujur aku semua itu aku tampung dan ada juga yang aku langsung sampaikan gitu ya kan. Semua yang ada itu dulu kita selalu report, apapun itu masukan dari kalian dan sebagainya, kita pastinya selalu report dan lain-lainnya. Kita selalu menyampaikan ke manajemen, sama aja tadi kayak yang kami bilang, sama-sama kita jadi penengah dan lain-lain, dan apa hasilnya pun dari yang hasil kita dengarkan ucapan dari sobat badak, masukannya segala macam, dan itu kita ya sebagai penengahnya untuk memberikan, dan kita juga sebenarnya nggak ada nggak ada wewenang kayak kak kayak gini dong, besoknya langsung membuat keputusan. Nah itu nggak bisa. Jadi ya kita emang benar-benar penengahnya dan jembatannya antara CSB dan juga para sobat badak. tuh kalau kata Kak Koli, semoga Kita semakin senang solid, mendengarkan. semakin banyak yang ikut keseruan game atau event-event CSB, makin bermanfaat sesuai dengan visi dan misi. Amin. Kalau aku sendiri ya pengennya tuh CSB ke depannya tuh ya bener-bener penontonnya tuh benar-benar dari Sabang sampai Merauke, nggak cuma beberapa lagi, tapi ya kalau bisa ratusan bahkan hingga ribuan jutaan sobat badak yang ikut setiap harinya. Aku pengennya ke depannya tuh dari event-event kita yang seperti ini aja, sebenarnya kayak games-games yang kita mainkan itu sebenarnya udah seru dan gampang ya kan. Walaupun ada yang susah, ada yang gampang. Tolong Mimin. Sebenarnya tuh juga seru-seru banget. Menurut aku ini juga acaranya keren. Tapi mungkin ya saat ini kita masih belum bisa meraih sobat badak yang ada di luar sana. Mungkin banyak yang masih belum mengerti dan lain-lain. Tapi aku pengen banget ke depannya banyak orang-orang di luar sana yang semakin mengerti tentang klub sobat badak dan juga bisa semakin solid bersama. Begitu. Wow. Kalau Kak Emon, Betul. CSB ke depannya? CSB kedepannya yaitu makin banyak, makin luas, makin solid, acaranya semakin menarik. Intinya bisa seru-seru bareng terus. Oke. Intinya bisa seru-seruan bareng terus. Yalah, kita harus bareng-bareng terus. Gitu pokoknya ya. Oke. Nah, next apa lagi nih kira-kira nih? Kenapa sih? Kenapa sih pada ngeliatinnya?
Kali pakai softlens gak sih? Iya. Pakai. Tapi memang ya segala satu hal itu pasti bakal banyak perubahan Betul. karena roda bumi itu berputar. Betul. Jadi nggak selamanya nih kita bakal ada di sini terus nih, misalnya kayak bakalan bener-bener sama badaknya ini doang. Bisa lagi nambah. benar. Kayak biasanya nih, dulu nih ini selalu ada, pasti ada aja kesempatannya di mana mungkin dia ada kesibukan lainnya atau apa, pasti ada aja sobat badak lainnya yang ikutan juga. Nggak ada loh Nggak ada. event yang bisa menyaingi sobat badak sampai saat ini. Amin. Alhamdulillah ya. Semoga aja kedepannya kita masih bisa berkembang lagi dan juga bisa membuat sobat badak semua di sini happy bersama klub sobat badak. Semoga nanti kita juga bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain event. Iya, aku pengen banget loh ya sampai event kayak dari Sabang sampai Maroke, tapi mungkin rentak ya. Tapi ya seneng aja gitu. Aku juga pengen banget bener-bener langsung face to face, main bareng, main di tempat dan lain-lain. Semoga aja sobat badak semua di sini doain aja, semoga bisa makin berkembang, makin seru-seru lagi, semakin banyak juga teman-temannya. Apalagi di sini kan udah ada nih ya kan, kayak dari teman-temannya Kak Bagus itu udah ada nih kelompok-kelompoknya. Dari Nah, Pak Agus semua, betul, segala Pak macam, Agus, Pak Yusuf, semua udah ada nih kelompok-kelompoknya, udah saling kenal dan lain-lainnya. Aku tuh seneng banget ngerasa kayak, oh ternyata sobat badak dari yang jauh aja udah bisa akrab, apalagi sampai kemarin ada yang ulang tahun, kalau nggak salah Kak Ayu ya ulang tahun ya. Kalian sampai bikin video ngucapin gitu selamat ulang tahun dari sobat badak gini-gini. Itu Jadi keren memang banget sih. sebenarnya emang positif ya itu, jadi kayak kita tuh bisa membangun kalian nggak bakal bisa kenal Kak Ayu gitu kalau misalnya bukan di klub sobat badak. Berarti Betul. kayak kita membangun relasi, kita benar-benar ngebangun komunitas yang positif dan yang benar-benar ibaratnya ini loh, kita bisa saling silaturahmi loh. Betul, gitu. itu tujuannya emang paling Itu memang pertama, tujuannya. pengennya ya menyambungkan tali silaturahmi walaupun kita masih belum kenal atau apapun itu, kita jadi bisa saling kenal dan juga saling tahu, semakin dekat dan juga membangun CSB ini semakin tinggi lagi. Aku berharap ini Korcap semoga aja bisa memegang tugasnya dengan baik nih. Ya, itulah kenapa ada Korcap, biar kita semua bisa saling kumpul, saling berinteraksi dan Betul. terkoordinisir juga semuanya. Pengen ya kita bisa kumpul semuanya, amin. Amin. Ya waktu itu kan aku sempat ngumpul sama Pak Agus waktu kita bukber di Tangerang. Tangerang kayak gitu. Terus semoga CSB bisa ke Riau, amin. Bisa jalan-jalan ke Riau ya. Amin, keadaannya aku juga pengen banget loh ya nyobain ke Riau. Pengen jalan-jalan aja gitu ya, enak. Aku pengen ngerasain juga daerah sana tuh kayak gimana di Riau. Aku tuh emang jarang ya namanya pergi keluar kota tuh sangat-sangat jarang. Mentok-mentok ya aku Bogor. Mentok-mentok aku ke Bogor. Bandung, Bogor. Mana lagi? Lah. Udah. Aku punya banyak teman-teman dari berbagai suku berkat anak ada CSB. Oh. Nah, terus juga kita jadi belajar juga kan kayak tentang suku dan lain-lainnya dari pertanyaan di kuis kita aja itu juga banyak pengetahuan-pengetahuan Ibaratnya umum kita ya. bakal nanyain passwordnya sesuai bahasa Regional, kita jadi bisa tahu bahasa regionalnya Minang lah apalah segala macam, kita Sampai jadi aku bisa tahu tahu. sing asli sing ngono badake. Terus juga apa? Nu asli nu ayah badak nah. macam-macam ke Depok aja deket, iya kan kemarin udah ya. Jangan lupa tuh ke Depok, mending mampir nggak sih ke Mall Basura? Nah, aku juga pengen ingetin, mendingan Pak Yusuf nih sama sobat badak semua, kalau mau ketemu jangan lupa nanti hari Sabtu ke Mall Basura, seru loh. Di Mall Basura kita akan ada event menarik, ada hadiahnya juga. Betul. Jadi gimana kalian nanti tinggal beli, nanti pas sudah di Mall Basura, itu tuh bakal ada stand. Kak Emon. Bakal ada stand di mana itu jualan larutan penjaga cap badak. Kalian cukup beli 3 kaleng, terus kalian bisa ikutan main spin the wheel langsung. Kemarin kan itu kan aku ya, eventnya pertama itu di hari Sabtu tanggal 2 kemarin, udah ada yang dapat emas 1,5 gram. Kemarin. Iya. Wow. Jadi gini ceritanya, kemarin di sesi 1 itu tuh kita udah mau closing. Karena kalau nggak salah udah hampir waktu kita udah habis, terus banyak banget yang beli memang. Banyak banget yang beli. Terus Habis itu kita udah mau closing, tiba-tiba gini, satu lagi nanggung. Satu lagi itu dari orang event. Dia Oke. penasaran pengen main. orang event yang benar-benar dari itu. Iya, kita Dari nanya. filmnya. Dari orang filmnya. Orang Oke. filmnya dia kayak penasaran, saya mau main. Oke. Kita tanya, Mas, hadiahnya kepengennya apa? Apa ya kata dia. Ini aja deh, speaker JBL. Ditanya sama Kapri Lili. Terus Mas, yang paling gede emas, kagak mau emas.
Yaudah deh, boleh deh, emas juga nggak apa-apa deh, apa aja deh, gede, apa deh. Set, milih-milih koin, kita buka koinnya, koin ultra premium. Wah, langsung grand prize. Langsung membawa pulang 1,5 gram emas. Wah. Jadi buat kalian semua, jangan lupa buat tanggal 9 Juli nanti yang mau ikut keseruan juga bareng Laruta Penjaga Cap Badak di Mall @Basura, langsung aja. Mulai dari jam 1 siang plus minggu depan adalah minggu terakhir. Ada tau nggak ada apa? Ada band kotak. Ada band kotak. Aku melayang jauh tak terbayang. Tapi lagunya bukan itu. Aku akan terbang. Tapi bukan itu lagunya, Bukan. soundtracknya. Soundtracknya Hantam. Hantam. Betul. Jadi boleh banget ya. Hantam. Langsung aja semua yang ingin merapat karena bakalan ada siapa ya? Kak Alia ya? Aku dan Kak Gita. Kak Emon, kita mau datang nggak? Ada kotak. Ayo lah, datang lah. Berarti nanti bisa ketemu sama aku sama Kak Emon karena kita. Yeay. Oh, kalian lagi ini ya, kalian lagi kasang ya. Yeay. Iya. Kuy. Iya. Deal ya? Iya. Deal. Kalau Ini nggak ada tehnya nggak? kalau misalnya Ami nggak jadi ini ya, nggak jadi flight ya. Oh iya. Tapi emang doainnya Ami mulai. Aku juga doanya begitu. Baik. Oke, CSB sudah rumah keluarga sendiri, cakep. Ini Mantap. ada orang Majalengka yang lagi ke Depok. Wih, Itu loh Kak Zaki lagi ke rumahnya Pak Yusuf. serius. Iya. Mana Kak Isa, Pak Jaki buka kamera apa? Kak Jaki rumahnya deket kita. Iya, dia rumahnya di ini kan? Paseban. Di Paseban. Wede, Pak Jaki. Kemarin dia di Pakai jaket klub sobat badak loh. di question box aku, dia bilang kami gaya teropong dong. Emang ciri khasnya banget ya. Kali Zaki dari Yaudah, dulu. kapan-kapan mungkin kita mainnya ke Paseban kali Mon ya. Iya betul. Kita main ke Paseban, di Paseban itu ada tempat nongkrong juga, boleh nih kita pajak Kak Jaki. Kak Zaki, masih lama nggak nih di sini? Kalau misalnya iya, mendingan ke itu, ke Mall Basura. Ada pesan dari Opa. Makanya terus ikuti keseruan bareng klub Sobat Badak supaya kita bisa berkembang. Makanya ramaikan lagi. Kak Jaki. Hai, cie lagi ini ya, lagi silaturahmi secara langsung ya. Jangan lupa ya, Kak Jaki nanti kita ke Mall Basura ya. Betul. Nggak kerasa ya. Nah, join semua acara tuh juga. acaranya, apapun Betul. acara yang diadakan oleh klub Klub Sobat Sobat Badak, Badak. ikuti supaya kita makin. Tanggal 9 ya, Alia? Iya, tanggal 9. Oh iya, oke oke. Siap. Ikut ya. Jam Mall berapa? Basura, Jakarta Timur. Jam berapa? Jam 1 sampai jam 7 malam. Pokoknya kalau Kak Jaki Siap, ikut, siap. emang nama Tuh. ikut. Kalau Kak Zaki datang, Kak Emo sama kami datang Betul. nih. Kalau Kak Jaki Alia. ikut, aku sama Emo langsung ikut. Berarti banyak Alia, kosnya. ini diniatin bener tuh, Bang Zaki datang ke rumah ini. Wah. Nah, itu kan bagus, berarti Ya, menandakan Depok. silaturahmi yang bagus kan. Jauh banget, orang jauh nih ya nyamperin ya. Makanya. The best, sampai segitunya ya. Pertemanannya keren nih, aku suka deh. Ya aku nggak sabar, nanti aku tunggu ya untuk Pak Yusuf, Kak Zaki dan Sobat Badak lainnya. Wajib kudu mesti datang ke Mall Basura, kita nanti main games bareng, oke? Kapan, di mana kami? Di Mall Basura, Jakarta Timur, tanggal 9 Juli. Jam 5. Oke? Itu event terakhir dari Satria Dewa Gatot Kaca. Betul. Insya Allah deh, ya Kita masih sukses belum sehat tahu ada selalu. event-event lagi atau tidak. Jadi kalau bisa datang aja. Takutnya itu yang terakhir ya kan. Kota. Oh, Oke. Ini kata Kak Dani buat event bom lagi, Ami kira bom. Kok bom? ada kotak band juga ya? Apa ya? Tenenet. Ya. Itu Halo, ada kotak band juga ya? emang itu Bombaya ya? Ada kotak Kenapa band Kak juga? Jaki? Ada kotak band Iya juga. itu dulu. Itu Kak Jaki lagi ngomong. Ya Kak Zaki kenapa? Ada kotak band juga kan tanggal 9. Ada. Kota. Nanti ada band kotak datang, ada performnya juga. Oke? Ada UP juga. Saya dengarnya ada UP. Kenapa Pak? Ada UP juga. Ada Ultra Ultra Premium. Kemarin Eh? aja keluar tuh UP-nya. Berapa? Jadi UP-nya itu kalau kita kan main spin duel ya Pak, beli 3 kaleng nanti kita ambil, kalau ketemu UP-nya langsung dapat emas 1,5 gram. Pokoknya Di bawah. UP-nya nggak boleh atau mau dibawa pulang. Cuma pastinya
Untuk syarat-syarat ketentuannya bisa langsung didapatkan nanti di Mall at Basura ya Pak Yusuf ya. UP-nya nggak boleh dibawa pulang. Ada yang bisa. Pokoknya nanti ikutin aja keseruannya di Mall at Basura. Kira-kira boleh Betul. dibawa pulang atau enggak. Oke, sip. Oke, mantap. Kalau kayak Terima gitu, kasih. wah, kita dari tadi Nggak terasa kita empat ngomongnya tuh menitnya udah banyak kelar banget ya. Padahal kita mau karaoke belum selesai loh Wah, tadi. karaoke. Kalau kayak gitu sangat banyak. Sampai lagi bertemu dengan kita di podcast tentang selanjutnya. Dadah!